Prof. Susi, Istana menerima dengan tangan terbuka masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dengan masukan-masukan dari para akademisi. Tapi langkah konkretnya ini seperti apa? Apa yang Anda harapkan, Prof. Susi? Ya, terima kasih Mas Reza. Jika semua masukan yang diberikan oleh universitas itu memang diterima, tetapi yang paling penting bagi kami adalah what next. Karena apa? Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Rumadi, semua masukan dari universitas, dari para akademisi, dari para pemuka masyarakat itu diterima, kemudian juga akan dipilah-pilah. Karena tadi Pak Rumadi mengatakan mana yang voice, mana yang noise. Nah, persoalannya adalah sebetulnya standar apa yang digunakan oleh pihak istana untuk menyatakan bahwa sesuatu itu voice dan yang lainnya itu adalah noise. Karena ini tidak terbukti sebagaimana dikatakan oleh Pak Ari Dwi Payana. Jadi universitas yang tadi dianggap oleh Pak Rumadi seakan-akan itu seperti voice, tapi oleh pihak istana yang lain itu dianggap sebagai noise. Oleh karena itu persoalannya adalah ketika satu pihak menganggap kami itu menyuarakan voice, tapi pihak lain menyuarakan noise, maka siapa yang akan lebih dominan untuk menentukan bahwa sesuatu itu adalah noise dan bukan voice? Ini yang penting yang ingin kami pastikan dari pihak universitas, dari para kaum intelektual yang ada di kampus. Karena apa? Karena ada pilihan-pilihan semacam itu. Dan pilihan-pilihan itu berbahayanya selalu dikaitkan dengan konteks-konteks yang tadi Pak Rumadi katakan sebagai sebuah konteks. Kan ada preteks, ada konteks, ada teks. Nah, itu kan membahayakan kalau selalu dengan konteks. Saya ingin mengatakan bahwa sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi terlalu banyak purbasangka yang digunakan atau yang dipraktekkan oleh penguasa, dan purbasangka itu adalah purbasangka yang ditujukan kepada rakyat, terutama kepada universitas, maka itu akan merusak demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi itu tidak boleh terlalu banyak purbasangka, apalagi kalau purbasangka itu dilakukan oleh pihak penguasa kepada rakyat, terutama kepada universitas. Karena jangan lupa bahwa sebetulnya universitas itu merupakan lembaga ilmiah di mana dia membangun ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah untuk masyarakat juga. Pada saat pihak universitas ini dituduh untuk melakukan atau dituduh ada kepentingan-kepentingan politik, narasi-narasi elektoral, maka pada dasarnya disitulah tuduhan-tuduhan itu yang tidak terbukti, dan itu kan harus dibuktikan. Kalau saya mengambil pendapat atau meminjam kata-kata Carl Sagan, extraordinary claim need extraordinary evidence. Kalau pihak istana menuduh universitas, menuduh guru besar melakukan narasi-narasi elektoral, dan itu klaim, maka pihak istana harus dapat membuktikan kepada kami apakah klaim itu terbukti atau tidak. Itu evidence. Oleh karena itu, sebetulnya yang kami sangat mengharapkan, kami berterima kasih kalau ini didengar atau didengarkan. Tetapi yang lebih penting itu adalah apakah voice kami ini kemudian ditindaklanjuti oleh tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang bersifat konkret. Jadi tidak hanya sekedar untuk menyenangkan hati kami bahwa pendapat kami didengar, tapi kami ingin mengetahui apa selanjutnya setelah didengar. Kalau kita melihat atau saya menggunakan apa yang disebut sebagai hak-hak gitu ya, setelah didengarkan itu pasti ada tahap dipertimbangkan. Ya. Nah, ini tidak ada sama sekali tahap dipertimbangkan, apalagi diterima. Demikian Mas Reza. Ya, jadi nanti kita akan bahas lebih jauh soal langkah konkretnya seperti apa ini bersama dengan Pak Rumadi, tenaga ahli utama KSP. Tapi kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.